Shalom, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kali ini kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab kita, belajar firman Tuhan, sementara kita sedang berada di rumah untuk berbakti, berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing pada hari Sabat yang kudus ini. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, oleh karena pada saat ini kami boleh bertemu kembali di dalam siaran channel YouTube Milton Pardosi Ministry, bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya, untuk kami rindu kembali disegarkan oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, sementara kami duduk bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing untuk berbakti memuji nama-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh menerima berkat melalui firman yang akan kami pelajari, dan akhirnya kami diubahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan belajar satu topik atau judul yang paling singkat yang pernah saya siapkan atau yang pernah saya dengar sebagai khotbah atau pelajaran firman Tuhan. Judulnya saya kasih dalam bahasa Inggris dan hanya satu huruf saja, yaitu I. Inilah judul yang paling pendek di dunia. I. Dalam bahasa Indonesia artinya I, aku. Dalam bahasa Inggris ada dua huruf yang bisa berdiri sendiri tanpa ditemani oleh huruf-huruf yang lain. Dan itu adalah sebuah kata. Huruf yang pertama adalah huruf I sendiri. Huruf I yang artinya aku. Dan huruf yang kedua adalah huruf E atau A dalam bahasa Indonesia. Huruf A ini bisa diartikan sebagai sebuah atau satu. Saya kasih contoh. Dalam bahasa Inggris ada sebuah kata sederhana, a book was bought by my mother. Nah, kata atau huruf A di awal kata a book was bought by my mother, huruf A itu atau huruf E itu dalam bahasa Inggris artinya sebuah buku. Dan dia ditulis dalam huruf besar atau capital letter. Tapi coba kalau huruf A ini berada di tengah-tengah sebuah kalimat, maka dia akan berubah menjadi huruf A atau huruf E yang kecil. Saya kasih contoh. Father buys a book. Bapak membeli sebuah buku. Huruf A atau E yang ada di kalimat itu sekarang ditulis dalam huruf kecil, yang diartikan juga sebagai sebuah. Mari kita bandingkan dengan huruf I atau huruf I dalam bahasa Inggris. Huruf I ini menarik. Kalau dia di awal sebuah kalimat, maka dia selalu huruf besar. Sama seperti huruf-huruf yang lain. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah kalimat atau bahkan di akhir kalimat, dia tetap huruf besar. Dia tidak pernah menjadi huruf kecil. Luar biasa. Saya kasih contoh. I go to school. Huruf I yang paling depan itu huruf besar. Tapi coba saya akan buat sebuah kalimat yang huruf I-nya itu, huruf I itu ada di tengah-tengah sebuah kalimat. My father came when I was reading a book. My father came and when I-nya huruf besar, was reading a book. Tidak peduli apakah dia di awal atau di tengah-tengah kalimat, huruf I ini selalu harus huruf besar. Bagaimana kalau saya buat kalimat huruf I-nya berada di akhir sebuah kalimat itu sendiri? Saya kasih contoh. He goes to the class, so do I. He goes to the class, so do I. Lihat, I-nya
Sekarang berada di paling akhir sebuah kalimat, tapi tetap dalam huruf capital letter atau huruf besar. Luar biasa huruf I ini. Huruf E di awal kalimat dia pasti huruf besar. Kalau dia ada di tengah kalimat, dia akan menjadi huruf kecil. Di akhir kalimat sepertinya tidak ada sebuah kalimat bahasa Inggris di mana kata terakhir atau huruf terakhir, kata terakhir dalam sebuah kalimat itu adalah huruf A saja, tanpa ditemani huruf yang lain. Tapi huruf I, huruf I dalam bahasa Inggris luar biasa. Di awal kalimat dia selalu huruf besar, di tengah-tengah kalimat dia tetap huruf besar, dan bahkan di akhir sebuah kalimat dia pun tetap huruf besar. Nah, kita tahu bahwa apa fungsi dari huruf I. Ini adalah subjek. Subjek orang pertama, singular, yang menunjukkan saya sendirian, saya tidak ditemani oleh orang lain. Singular, ya, bukan plural. Nah, kenapa saya terdorong membawa pekabaran tentang huruf I ini? Ya. Kelihatannya huruf I ini dalam bahasa Inggris luar biasa, ya. Dia tidak mau dijadikan huruf kecil, meskipun dia ada di tengah-tengah kalimat, bahkan di akhir sebuah kalimat. Sepertinya huruf I ini memang luar biasa, ya. Dia mempunyai ego yang luar biasa dibandingkan huruf-huruf yang lain. Sepertinya huruf I ini dia itu begitu merasa dirinya hebat, sehingga tetap dia harus capital letter huruf besar meskipun dia berada di tengah-tengah atau di akhir sebuah kalimat. Nah, isu tentang aku ini menjadi isu yang sudah lama ada di alam semesta ini, bahkan di dalam kerajaan surga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ini luar biasa ini. Isu tentang I selalu kepada dirinya, menunjuk egonya, menunjuk apa? Dirinya sendiri lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan yang lain. Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 13-14, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, semua dimulai dengan I. Siapa yang berkata seperti ini? Ini adalah perkataan Lucifer ketika dia berada dalam kerajaan sorga. Dia belum jatuh ke dalam dosa, tetapi dia ingin, apa yang dia inginkan? Dia ingin naik ke langit, mendirikan tahtanya, mengatasi bintang Allah. Dia ingin duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dan ini yang paling parah, dia hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang dimiliki oleh setan itu dia hendak angkat untuk sama seperti Allah. Padahal Allah penciptanya. Bagaimana mungkin setan yang diciptakan Tuhan, Lucifer waktu itu yang belum diciptakan Tuhan, mau sama. Dia ingin mengangkat harkatnya, dia ingin mengangkat kedudukannya untuk menjadi seperti Allah. It's impossible. Tetapi ini karena itu tadi. Dia tidak bisa mengendalikan yang ada di dalam hati pikirannya. Sehingga akhirnya dia ingin untuk menyamai apa? Menyamai Allah yang maha tinggi. Apa yang ditawarkan setan ketika dia masuk ke dalam seekor ular, lalu berbicara kepada Hawa secara khusus dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima. Perhatikan ini, lagi selalu diangkat oleh setan. Oleh karena memang itulah dasar yang ada pada dirinya. Ya. Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Kita mulai dari ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ingat, tadi saya baca Yesaya pasal 14 ayat 13 dan 14, setan ingin seperti Allah. Lalu sekarang ketika dia berbicara kepada Hawa, dia menawarkan hal yang sama kepada Hawa. Engkau bisa naik, harga dirimu, egomu, kodratmu bisa naik menjadi seperti Allah kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Setan ingin menjadi seperti Allah. Manusia tergoda oleh bujukan Lucifer sehingga manusia pun ingin menjadi seperti Allah. Tapi perhatikan bagaimana dengan Yesus Kristus yang adalah Allah itu. Dia Allah. Tetapi dia telah melakukan sesuatu untuk memilih bertentangan dengan hakikatnya, dengan kodratnya sebagai Allah. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 6-9. Setan ingin seperti Allah, manusia ingin seperti Allah. Itu sebabnya terbujuk lalu memakan itu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Kita mulai dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan baik-baik, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan, Lucifer ingin seperti Allah. Dalam dirinya itu ingin seperti Allah. Manusia terbujuk oleh rayuan setan ingin seperti Allah. Perhatikan, dalam diri manusia itu ingin seperti Allah. Tetapi sekarang lihat apa yang Yesus lakukan. Dalam diri Yesus itu tidak dia pertahankan agar tetap dia sebagai Allah. Tetapi dia memilih untuk mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba, bahkan mati, taat sampai di kayu salib. Dengan demikian Yesus mengalahkan dalam dirinya itu. Sehingga dalam diri Yesus itu tidak lagi selalu huruf besar, capital letter yang mengendalikan hidupnya. Tetapi sekarang itu dia kosongkan dalam dirinya sehingga dia menjadi manusia. Tapi ayat yang ke-8 apa dikatakan? Setelah Yesus mengosongkan dirinya, yang di dalam dirinya itu dia matikan. Lalu ayat yang ke-8, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pelajaran pertama yang saya mau bagikan kepada saudara pada saat ini adalah, ketika saudara dan saya mau mematikan diri ini, mau mematikan yang ada dalam diri kita ini, justru Allah akan mengangkat saudara dan saya tinggi ke atas. Setan mau menjadi seperti Allah, tapi justru dia berdosa karena dia tidak mengendalikan nya. Adam dan Hawa terbujuk ingin seperti Allah. Itu sebabnya dia berdosa juga, Adam dan Hawa, karena mereka tidak bisa mengendalikan dalam dirinya. Tetapi Yesus, oleh karena kasihnya kepada umat manusia yang berdosa, yang dia ciptakan, yang pernah kepengen menjadi seperti Allah itu, oleh karena kasihnya, dia justru datang ke dunia ini, melepaskan nya itu, menjadi seperti manusia, menjadi hamba, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Tetapi setelah dia bangkit, puji Tuhan, Allah mengangkat dia kembali ke statusnya yang sebelumnya dia miliki, yaitu sebagai Allah bersama dengan Bapa yang di sorga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar beberapa poin penting yang ada di dalam Alkitab, yaitu dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Kalau begitu, apa persoalan kita sekarang ini? Ya,
kita perlu mengerti apa persoalan kita sekarang ini. Nah, Galatia katakan demikian. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia pasal 2, ayat yang 19 dan ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Galatia 2, ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada dua hal penting yang kita dapatkan di ayat ini. Yang pertama adalah, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku, yang di dalam diri Paulus itu katanya telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan. Ego, pride yang ada dalam diri Paulus itu telah disalibkan, kata Paulus. Supaya apa? Poin yang kedua. Namun aku hidup, katanya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus katakan, yang pertama, dia salibkan ego, pride, diri sendiri itu. Dia salibkan. Setelah itu dia katakan, kalau begitu bukan aku lagi yang hidup. Siapa yang hidup? Paulus katakan, Yesus yang hidup di dalam aku. Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, saya akan berikan ilustrasinya seperti ini. Dosa dalam bahasa Inggris adalah sin, yang terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf S, kemudian huruf I, dan juga huruf N. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di kata sin itu ada I. Dan I itu berada di tengah-tengah antara huruf S dan huruf N. Dosa dimulai, jangan lupa Yesaya 14 ayat 13-14. Dosa dimulai oleh diri, I. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak duduk melintasi bintang-bintang. Ini dosa yang pertama. Lalu Paulus katakan, I yang di tengah-tengah itu ada S dan ada N di samping. I yang di tengah-tengah ini, diri ini harus diapakan katanya? Disalibkan. Setelah I ini kita salibkan, lalu Paulus katakan apa? Maka sekarang kita menjadi nol. Ya, ada S, ada I, ada N. Lalu I ini kita salibkan. Setelah kita salibkan, maka kita buat lingkaran di tengah-tengah. Maka hidup kita ini sekarang nol, kosong. Tetapi bukan kosong. Huruf I yang disalibkan itu sekarang menjadi huruf O. Maka dalam bahasa Inggris itu menjadi son, anak. Paulus katakan, ketika aku sudah menyalibkan I dalam hidupku, maka sekarang Yesus yang hidup dalam aku. Sekarang huruf kata sin menjadi son. Itulah anak yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Tanda salib yang ada di tengah-tengah huruf O itu kita hapus. Dan akhirnya keluarlah huruf O, son, anak Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita. Nah, mari kita baca Roma pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Beberapa contoh di Alkitab tentang bagaimana manusia atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab menjalani proses mematikan di dalam hidup mereka. Roma pasal 15 ayat yang pertama
dan ayat yang kedua. Roma 15 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada saat hari ini. Ini nasihat pertama Rasul Paulus. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang pertama kita dapat pengalaman dari Paulus. Paulus berikan nasihat adalah jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi berusahalah untuk mencari kesenangan sesamamu demi untuk membangunnya. Ini I yang harus dikorbankan. Karena kalau I itu kesenangan saya tidak peduli dengan kesenangan orang lain. Tetapi kalau I sudah disalibkan, maka saya lebih peduli untuk menyenangkan orang lain. Karena kalau orang lain senang, maka saya pun akan senang. Bahkan orang itu akan menyenangkan saya juga. Karena orang itu pun telah menyalibkan I di dalam hidupnya. Sebenarnya saya tidak mau menyinggung tentang masalah COVID. Tapi saya hanya mau menyinggung tentang social distancing dan physical distancing. Dalam konteks social dan physical distancing, saudara-saudara, ini I yang kita sedang salibkan sekarang. Karena kita peduli kepada orang lain. Karena kita peduli kepada orang lain supaya orang lain tidak sakit. Sehingga kita pun tidak sakit. Ya. Kalau kita tidak melakukan social dan physical distancing, boleh saja saudara dan saya sehat. Tetapi kita mungkin membawa carrier virus COVID itu. Lalu kita bertemu dengan orang lain. Sehingga orang itu imunnya lemah. Dan akhirnya dia menjadi sakit. Kita tidak sakit padahal kita yang bawa. Ya. Social distancing, physical distancing ini memang betul-betul membuat ego, kesenangan diri itu harus ditahan. Demi kebaikan orang lain, demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan masyarakat di sekitar kita, bahkan demi kebaikan bangsa kita. Ya. Jadi Paulus katakan, berusahalah untuk mencari kesenangan orang lain. Menyenangkan orang lain. Bukan fokusnya menyenangkan diri saya. Masa bodoh. Orang lain senang atau enggak, yang penting saya senang. Enggak begitu umat Tuhan. Orang Kristen enggak begitu. Yang sudah mematikan I dalam dirinya, dia tidak mencari kesenangan dirinya sendiri lagi. Tetapi mencari kesenangan, kebahagiaan orang lain. Untuk membangun orang lain. Agar mereka boleh bertumbuh dalam hidup mereka. Secara jasmani maupun secara rohani. Nah, contoh yang kedua saya mau bawakan dalam pelajaran kita pada saat ini adalah dalam pengalaman Musa. Ya, Musa ini adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang saya sangat hormati dan saya sangat hargai bagaimana pergumulannya dengan Tuhan dan dia menang selain daripada Yesus Kristus yang terutama di dalam Alkitab. Apa yang disampaikan Musa kepada Allah dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-10 sampai ayat yang dan ayat 32, bukan Keluaran 30 ayat 10 sampai 32. Nanti kita kehabisan waktu untuk membahas ayat firman Tuhan ini. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-32. Tuhan bermaksud hendak membinasakan bangsa Israel oleh karena bangsa ini telah menyembah anak lembu emas. Tetapi inilah jawaban Tuhan. Ini betul-betul yang luar biasa ya. Saya sebagai pendeta belum tentu mau melakukan seperti ini. Saya tidak tahu kepada saudara-saudara yang berada di rumah saudara sekarang ini. Apakah saudara mau melakukan seperti yang Musa lakukan ini? Tapi Musa berani melakukan ini karena memang betul-betul di dalam dirinya itu dia sudah salibkan. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan katakan, aku akan binasakan semua Israel dan meninggalkan engkau Musa dan keluargamu. Dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Apakah jawab Musa? Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kau adalah Allah yang adil, kau adalah Allah yang luar biasa. Memang bangsa ini keras kepala, kau bunuh saja Tuhan. Dan biarlah kau bentuk Israel yang baru melalui keturunanku. Enggak, saudaraku. Apa kata Musa di ayat yang ke-32? Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis.
Wah, luar biasa. Hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Musa rela menggantikan kehidupan kekal yang dia sudah dapatkan, jaminan dari Tuhan dia sudah dapatkan, asalkan bangsa ini tidak dibinasakan oleh Tuhan. Saya catat di Alkitab hanya Musa yang berani lakukan seperti itu dalam konteks manusia. Mau berkorban untuk orang lain, berkorbannya bukan harta, bukan waktu. Dia berkorbannya adalah kehidupan kekal. Ini semua karena dia adalah orang yang sudah mematikan dirinya sendiri. Contoh yang ketiga saya mau bawakan kepada kita, agar kita boleh paham ya. Saya lebih senang membawa contoh-contoh di Alkitab karena ini sudah standar. Ya. Ini sudah kebenaran. Dan ini dicatat dalam Alkitab. Sehingga pada akhirnya kita boleh meniru teladan mereka. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 maksud saya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Bagaimanakah Yohanes merespon ketika murid-muridnya ya membandingkan Yohanes dengan Yesus Kristus. Kita tahu Yohanes itu adalah yang membuka jalan bagi Yesus. Tetapi apa kata Yohanes? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Wah, luar biasa. Yohanes katakan meskipun aku ini adalah nabi yang diserukan oleh Yesaya, akan ada orang yang berseru-seru di padang belantara, bukakanlah jalan bagi Tuhan. Tetapi dia katakan apa? Biarlah Yesus makin besar dan aku makin apa? Makin kecil, makin tidak kelihatan. Di dalam diriku itu semakin kecil, semakin kecil, semakin pendek, semakin samar dan semakin samar. Dan huruf O itu semakin besar dan semakin besar. Itulah sin diganti menjadi apa? San. Wow, luar biasa saudara. Paulus katakan cari kesenangan orang lain. Usahakan orang lain supaya bahagia, supaya senang. Karena kalau orang lain senang, engkau akan senang. Musa katakan, jangan kau binasakan bangsa ini ya Tuhan. Biarkan aku yang mati. Biarkan kau hapuskan namaku dari buku kehidupan itu. Lalu Yohanes katakan, biarkan Yesus yang semakin besar. Yesus semakin besar. Dan aku semakin apa? Dan aku semakin kecil. Coba kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Ini pengakuan Paulus. Luar biasa. Ini belum ada pendeta yang berani mengakui seperti ini. Saya pun tidak berani mengakui. Karena kalau sampai pendeta Pardosi katakan di antara seluruh jemaat Tuhan akulah yang paling berdosa. Pasti nanti ada yang tanya. Pendeta Pardosi dosanya apa? Kok dia berkata dia yang paling berdosa? Boleh saja saya mengakui di depan orang saya yang paling berdosa di antara saudara-saudara. Tapi jangan-jangan itu hanya manis di bibir saja. Hanya sebuah kalimat bibir saja. Bukan dari dalam hati saya. Buktinya apa? Ketika ada orang katakan sama saya, Pak Pendeta sudah bersalah, Pak Pendeta sudah berdosa. Saya belum mau terima, saya akan melawan. Dosa apa saya? Apa yang saya lakukan? Di mana salahnya? Saudara perhatikan baik-baik. Tapi Paulus katakan berbeda. Dia katakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dan kita tahu di Alkitab memang Paulus ini melakukan dosa yang luar biasa. Dia menganiaya Kristus. Melalui menganiaya umat-umat Tuhan. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani Tuhan agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hidup Paulus sebelum bertemu dengan Yesus, huruf A-nya besar sekali. Besar sekali. Dia melakukan dosa yang luar biasa. Tetapi dia katakan, aku telah menyalibkan diriku. Galatia pasal 2 tadi, aku telah salibkan diriku. Sehingga huruf A yang besar itu semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin kecil. Dan akhirnya hilang, lalu bergantilah dengan huruf 0. Dan huruf 0 itu, yang ada di antara huruf S dan N, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Dan itulah Yesus Kristus yang hidup di dalam diri Paulus. Lalu apa kata Paulus? Pengalaman seperti ini dari sin, A yang besar, menjadi san, O yang besar.
supaya menjadi contoh kepada banyak orang bahwa Allah begitu mengasihi apa? Umat manusia. Saudara-saudara, memang ini menjadi masalah dalam diri kita. Hanya gara-gara ego sedikit saja tersinggung, ada orang sampai berani membunuh orang lain. Hanya gara-gara tersinggung sedikit saja, ada seorang anak berani membunuh ibu kandungnya. Seorang suami membunuh istrinya. Atau istri membunuh suaminya. Orang tua membunuh anaknya dan sebagainya. Ini hanya gara-gara satu huruf yang begitu sombong. Tidak pernah mau menjadi huruf kecil. Selalu huruf besar dimanapun mau berada. Selalu harus menjadi pusat perhatian. Nah, itu sebabnya Raja Salomo katakan dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Apa kata firman Tuhan? Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan, kalau saudara bisa menguasai diri saudara, maka saudara dan saya seperti orang yang sudah menaklukkan satu kota. Menaklukkan sebuah kota tidak main-main, saudara-saudara. Ini perlu persiapan, ini perlu kesabaran, ini perlu pemikiran yang baik. Ini perlu latihan yang cukup karena mau perang. Kalau seorang pemimpin pasukan tentara tidak mau bersabar, tidak mau menahan dirinya, tidak mau untuk dia boleh duduk merenungkan, berpikir bagaimana caranya mengalahkan sebuah kota, maka dia tidak akan pernah mengalahkan sebuah kota. Kalau saudara dan saya mau mengalahkan iblis, mau mengalahkan dirimu sendiri, maka engkau harus bersabar dan menyalipkan diri agar kita boleh menguasai diri kita. Bukan setan yang menguasai kita, tetapi justru Yesus Kristuslah yang menguasai kita. Dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Paulus memberikan hal yang lain tentang pentingnya menguasai diri ini. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikianlah juga orang-orang muda. Saya yakin pendengar pada saat ini ada orang-orang muda juga. Perhatikan baik-baik. Demikianlah hai orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Dalam semua aspek kehidupanmu. Hai orang-orang muda, belajarlah untuk menguasai diri. Kalau dari sejak muda, sejak kecil tidak bisa menguasai diri, maka ketika engkau nanti dewasa, maka yang dalam dirimu itulah yang mengendalikan engkau. Kuasai dirimu. Anak-anak milenial, Tuhan mengasihi engkau juga. Anak-anak milenial, Tuhan menyayangi engkau. Tuhan mau supaya engkau juga menguasai diri. Makan, harus menguasai diri. Internet, harus menguasai diri. Instagram, WA, Twitter. Saudara harus bisa menguasai diri. Saudara harus bisa apa? Menguasai diri. Tidak boleh apa? Tidak boleh sembarangan. Maka engkau akan apa? Menerima berkat. Lalu apa janji firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25? 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Apa janji firman Tuhan? Dan ini sebagai ayat penutup dalam pelajaran kita pada saat hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Paulus membawa cerita tentang atlet, ya, seorang olahragawan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan. Paulus katakan kita ini seperti seorang atlet yang bertanding. Seorang atlet yang bertanding, entah pertandingan jenis olahraga apapun itu, maka dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Tadi orang muda, saya bacakan ayat kepada saudara. Paulus katakan, hai orang muda, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita ini seperti seorang atlet yang mau bertanding.
Seorang atlet yang mau bertanding, maka paling tidak ada beberapa hal yang dia harus ikuti. Tidur harus cukup. Makan harus bergizi, tetapi sesuai dengan takaran. Dia harus memiliki hati yang gembira, sukacita. Dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan, training-training, jam-jam yang ditetapkan oleh sang pelatih. Sementara orang lain, teman-temannya mungkin bersenang-senang, pergi ke tempat-tempat hiburan. Seorang atlet dia hanya mengurung diri di kamar, mengikuti latihan, tidur, makan, tidur, latihan. Menguasai diri. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan piala. Lalu Paulus katakan, seperti itulah seorang yang mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia harus menguasai dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam diri harus disalibkan. Kalau itu sudah disalibkan, maka itu akan digantikan dengan kosong. Tetapi itu adalah Yesus Kristus, the Son, yang akan tinggal dalam hidup kita. Sudahkah kita menyalibkan diri kita sendiri? Sudahkah kita menyalibkan diri kita sendiri dan mengizinkan Yesus ada dalam hidup kita? Sehingga kita lebih mementingkan kesenangan orang lain daripada kesenangan diri kita sendiri. Sehingga kita mungkin bisa meniru seperti Musa, berani berkorban untuk orang lain, agar orang lain boleh selamat. Atau mungkin seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, biarlah Yesus semakin besar dan semakin besar, bukan aku. Seringkali kita membuat Yesus di belakang, saudara-saudara. Kita yang semakin besar. Kemajuan, kesuksesan, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam pelayanan, kita selalu ambil kreditnya, pujiannya kepada kita, bukan kepada Yesus Kristus. Yohanes tidak pernah mengambil pujian kepada dirinya. Selalu dia bawa kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan, aku orang yang paling berdosa. Memang dia orang yang berdosa, tetapi dia angkat status gelar dosanya itu paling berdosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus menerima Paulus. Yesus pun mau menerima kita. Asal kita mau salibkan diri kita. Salibkan diri kita. Dan akhirnya kita akan beroleh hidup yang kekal. Kita akan beroleh mahkota kehidupan. Karena kita sudah menguasai diri kita. Saudara yang kekasih, Tuhan akan memberkati saudara. Tidak mudah untuk menyalibkan diri kita. Huruf I itu tidak mudah. Tapi kalau dengan Yesus bersama dengan kita, kita akan berhasil mengalahkan, menyalibkan I dalam hidup kita. Bukan aku lagi yang hidup. Bukan pendeta Pardosi lagi yang hidup. Sebutkan nama saudara. Bukan lagi saudara yang hidup. Tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena firman yang telah Kau berikan bagi kami, bahwa kami harus mematikan diri kami, huruf I di tengah-tengah huruf S dan N yang adalah dosa itu. Dan Kau siap gantikan huruf I itu yang sudah kami salibkan menjadi huruf O. Itulah Son, Anak Allah, Yesus Kristus yang akan hidup dalam diri kami dan akan menuntun hidup kami sampai tiba di dalam kerajaan surga. Ajari kami Tuhan supaya kami sanggup untuk mematikan diri kami. Ajari kami Tuhan supaya kami sanggup untuk mencari kesenangan orang lain. Agar kami sanggup untuk selalu membesarkan Yesus dalam diri kami, bukan diri kami sendiri. Agar kami dapat juga berkorban, agar orang lain dapat diselamatkan oleh-Mu. Agar kami juga boleh mengaku bahwa kami orang berdosa. Tetapi kasih Yesus telah mengangkat kami dari orang yang paling berdosa menjadi orang yang dikasihi, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sementara kami berdoa sudah mendengarkan firman Tuhan. Kedangkanlah tangan-Mu dari sorga ya Tuhan. Kau berkati umat-umat-Mu dengan berkat yang luar biasa, dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat untuk hidup mereka, berkat kesehatan, terlebih berkat damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau semua, menyertai kita semua untuk tetap bertahan di dalam iman kita ini sampai Yesus datang. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Milton Pardosi Ministry agar pelayanan ini bisa berjalan lebih baik dan lebih luas lagi. Bagikan channel ini kepada sahabat, saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan rekan-rekan satu iman kita. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Amin.